Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azriel Albari Daulay. Saya dari Prodi Hukum Pidana Islam semester 7 dari Fakultas Syariah dan Hukum. Baik, di sini saya ingin menjelaskan ataupun mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang jarimah murtad dan tentang pembunuhan. Langsung saja di sini, yaitu jarimah murtad. Murtad adalah keluar dari agama Islam. Unsur-unsur dari murtad yang pertama adalah keluar dari Islam, dan yang kedua adalah adanya etika jahat. Jadi keluar dari Islam ataupun murtad ini terbagi kepada 3 bagian, di mana yang pertama adalah murtad dengan perbuatan, kemudian yang kedua murtad dengan ucapan, dan yang ketiga adalah murtad dengan keyakinan. Murtad dengan perbuatan di sini adalah seseorang itu mengetahui bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya itu merupakan perbuatan yang dilarang, akan tetapi dia tetap melakukannya dan menganggap bahwa perbuatan itu boleh dilakukan. Seseorang ini mengerjakan sesuatu perbuatan yang bahwa perbuatan itu adalah haram dikerjakan, namun seseorang tersebut tetap mengerjakan dan menganggap bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang tidak haram dilakukan. Contohnya seperti perzinahan. Perzinahan merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan sangat haram hukumnya, namun seseorang itu tetap mengerjakannya dan menganggap bahwa perzinahan itu merupakan perbuatan yang boleh dilakukan, dan dia menganggap bahwa perzinahan itu tidak ada hukum haram di dalamnya. Jadi itulah yang dimaksud dengan murtad dengan perbuatan. Lalu kemudian yang kedua adalah murtad dengan ucapan, di mana murtad dengan ucapan di sini adalah seseorang itu mengucapkan bahwa Allah itu bukan Tuhan. Seseorang itu mengucapkan bahwa Allah itu tidak esa. Seseorang itu mengucapkan bahwa Allah itu, Tuhan itu beranak lagi diperanakan. Maka ini termasuk dari golongan murtad dengan ucapan. Lalu kemudian yang ketiga adalah murtad dengan keyakinan. Seseorang ini meyakini bahwa alam semesta ini tidak ada yang menciptakannya. Seseorang itu meyakini bahwa alam semesta ini terjadi begitu saja tanpa ada yang membuatnya, tanpa ada yang menciptakannya. Maka itu termasuk dari golongan murtad, yaitu murtad dengan keyakinan. Lalu kemudian hukuman yang akan diberikan kepada para pelaku yang murtad tersebut adalah seperti sabda Rasulullah SAW yang mengemukakan bahwa membaddala dinahu faqtulhu. Siapa yang mengganti agamanya, siapa yang keluar dari agamanya, faqtulhu katanya, maka bunuhlah dia. Lalu kemudian dalil di dalam Al-Quran tentang murtad ini adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wa lahum fil akhirati wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Lalu kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang pembunuhan. Jadi pembunuhan di sini terbagi kepada 3 bahagian. Ada yang pertama yang namanya pembunuhan sengaja, ada yang kedua adalah pembunuhan tidak sengaja, dan yang ketiga ada yang namanya pembunuhan tersalah. Jadi pembunuhan sengaja di sini adalah seseorang itu dengan adanya niat membunuh seseorang tersebut ataupun si korban, dia berniat untuk membunuhnya dan sampai seseorang tersebut mati, maka hukuman yang akan diberikan kepadanya adalah hukuman kisos ataupun bunuh dibalas dengan bunuh. Kemudian yang kedua adalah pembunuhan tidak sengaja, di mana pembunuhan tidak sengaja di sini adalah ataupun pembunuhan semi sengaja di sini adalah pembunuhan yang dilakukan dengan seseorang, di mana seseorang ini memang berniat untuk menganiaya seseorang tersebut, tetapi dia tidak ada niatan untuk membunuh. Dikarenakan penganiayaan yang dilakukan seseorang tersebut menyebabkan seseorang itu mati ataupun terbunuh seseorang tersebut, maka hukuman yang akan diberikan kepada dia adalah hukuman diat, di mana diatnya itu adalah diat mughallazah, yang mana dia awalnya itu tidak ada berniatan untuk membunuh seseorang, tetapi karena kasus penganiayaan yang dilakukan seseorang tersebut menyebabkan dia mati, maka hukuman yang akan diberikan kepada dia adalah diat ataupun diat yang mughallazah.
yaitu diat yang berat ya, ataupun diat yang besar. Kemudian yang ketiga ada yang namanya pembunuhan karena tersalah, di mana karena kekeliruan seseorang tersebut menyebabkan kematian seseorang, tetapi dia tidak ada niatan untuk membunuh seseorang, bahkan menganiaya seseorang saja tidak ada niatan dia, apalagi membunuh. Contohnya seperti seseorang yang sedang berburu hewan di hutan. Seseorang ini hendak memburu seekor rusa. Lalu kemudian dia memburu seekor rusa tersebut dan dia memastikan bahwa tancapan tombak tersebut itu lurus kepada rusa tersebut. Namun pada akhirnya tombaknya itu meleset ke arah seseorang yang bukan tujuannya dari awal, yaitu tujuannya itu kan menembak rusa. Namun ternyata yang ditembaknya itu adalah seseorang manusia yang menyebabkan kematian seseorang tersebut. Maka hukuman yang akan diberikan kepada dia adalah hukuman diat mukhaffafa, di mana diat ringan. Tergantung pihak keluarga korban memaafkan dia atau tidak, itu yang dipastikan bahwa dia akan dikenakan sanksi, yaitu sanksi diat mukhaffafa. Dan dalil di dalam Al-Qur'an tentang pembunuhan ini yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Baik, itulah pembahasan dari materi yang saya sampaikan tadi, yaitu mengenai tentang jarimah murtad dan pembunuhan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.